Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Helmi Abdullah Channel. Adik-adik sekalian, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang arus bolak-balik. Namun demikian, saya ingin menyinggung sedikit bahwa sesungguhnya arus itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan arus atau tegangan searah, dan ada pula yang kita sebut dengan arus bolak-balik. Yang membedakan sebenarnya antara arus bolak-balik dengan arus searah, kalau arus bolak-balik memiliki dua nilai, yaitu ada nilai positif dan ada nilai negatif. Kemudian kalau arus bolak-balik, baik arus maupun tegangannya senantiasa berubah setiap saat bergantung dengan waktu. Tetapi perubahannya itu adalah perubahan secara periodik. Nah, untuk lebih memahami secara jelas arus bolak-balik, maka berikut ini kita akan melihat persamaan daripada arus bolak-balik. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini menunjukkan bahwa besarnya tegangan di sini itu sangat ditentukan oleh waktu. Di mana EM ini yang biasa kita sebut sebagai amplitudo, ya, tegangan maksimum, ya, tegangan maksimum. Sedangkan omega T biasa kita nyatakan sebagai fasenya. Nah, ini sudah pernah, persamaan ini sudah diajarkan pada persamaan gelombang sinusoidal atau pada getaran harmonis sederhana. Nah, untuk persamaan tegangan memiliki sama saja dengan persamaan arus. Tentu yang membedakan hanya yang di atas persamaan tegangan, yang di bawah adalah persamaan arus, di mana IM ini juga menyatakan sebagai arus maksimum. Nah, secara grafik bisa kita gambarkan seperti berikut ini. Jadi ini adalah sebuah persamaan tegangan. Jadi persamaan dari tegangan, dan kita sudah tahu ini adalah sebuah fungsi sinus, ya, sebuah fungsi sinus. Nah, dari grafik ini kelihatan bahwa nilai dari sebuah tegangan itu kadang 0, kadang positif maksimum, kadang negatif maksimum. Ini menunjukkan bahwa besarnya tegangan itu bergantung pada waktu. Nah, akan tetapi yang nampak di rumah kita pada saat kita menghidupkan bohlam, kelihatan nyalanya tidak kedap-kedip. Mengapa? Karena frekuensi yang digunakan relatif cukup besar, sehingga perubahan kedap-kedip itu tidak terlalu nampak di mata kita. Tetapi sesungguhnya nyala bohlam yang ada di rumah itu, ya, kadang redup, kadang terang, kadang redup, kadang terang, bergantung waktunya. Nah, itu yang saya katakan tadi, karena frekuensinya relatif besar atau waktu perubahan waktunya itu relatif sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita gunakan F sama dengan 1/50 Hz, itu sama dengan 1/50 detik. Jadi 1/50 detik itu ya sekitar 0,02 detik perubahan dari gelap terang itu. Nah, 0,02 detik ini sangat susah untuk ditangkap dengan mata, sehingga kelihatan di pada bohlam itu tetap berwarna terang. Nah, selain
persamaan tegangan ataupun arus bolak-balik dinyatakan sebagai fungsi sinus, pada dasarnya ada beberapa buku menggunakan fungsi kosinus. Nah, pertanyaannya, adakah yang membedakan antara fungsi sinus dengan fungsi kosinus? Nah, kalau kita perhatikan dari grafik ini, sesungguhnya bentuknya, jadi bentuk grafiknya itu sama saja, tidak ada yang membedakan antara fungsi sin dengan kosinus. Yang membedakan itu adalah letak pada fasenya. Jadi letak pada fasenya. Akan tetapi untuk fungsi persamaan gelombangnya sama. EM-nya juga sama, amplitudenya juga sama, frekuensinya juga sama. Jadi yang membedakan adalah fasenya. Oke. Baik, kali ini sesuai dengan yang ada di buku-buku SMA, maka saya mengikuti persamaan gelombang yang menggunakan fungsi sinus. Akan tetapi kalau misalkan adik-adik ketemu persamaan gelombang sebagai persamaan tegangan ataupun arus bolak-balik sebagai fungsi kosinus, pada dasarnya sama saja. Tetap juga menggunakan tegangan maksimumnya sama dengan fungsi sin maupun arus maksimumnya sama dengan fungsi sin. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kadangkala tegangan bolak-balik, namanya tegangan bolak-balik, setiap saat mengalami perubahan tegangan. Setiap saat mengalami perubahan arus. Nah, untuk menentukan sebuah nilai yang tetap, maka telah dirumuskan yang ada disebut dengan nilai efektif. Jadi ada nilai efektif. Mengapa kita perlu nilai efektif ini? Karena nilai efektif ini kalau kita gunakan alat ukur, maka yang tampak di alat ukur itu tidak akan bergerak ke sana kemari. Jadi yang diukur sesungguhnya nilai efektif itu adalah nilai tegangan DC-nya. Ada disebut dengan nilai efektif atau nilai tegangan DC. Karena nilai tegangan DC inilah yang bisa kita ukur dengan menggunakan alat voltmeter. Nah, baik, bagaimana cara menentukan nilai efektif? Nah, ini saya berikan sedikit penjelasan bahwa seperti di rumah kita itu ada tertera tegangan PLN di rumah itu sebesar 220 volt. Nah, sesungguhnya 220 volt yang terpasang di rumah itulah yang disebut dengan tegangan efektif. Itulah sebabnya pada saat kita membeli bohlam ataupun alat-alat listrik yang lainnya, maka tegangan yang tertera itu adalah tegangan 220 volt. Karena itu adalah tegangan efektif. Artinya apa? Kalau tegangan PLN, colokan di PLN dicolok dengan alat ukur voltmeter, maka yang terbaca adalah 220 volt. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan ataupun arus bolak-balik efektif tersebut? Dan apa kaitannya dengan tegangan efektif dengan tegangan maksimum sebagaimana yang dirumuskan tadi? Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita katakan. Pertama, daya pada tegangan arus DC itu adalah disebut juga efektif, itu saya sudah jelaskan. Nah, secara persamaan kita mencoba mengutip bagaimana menentukan daya atau tegangan. Jadi daya pada tegangan arus DC. Yang tak lain dalam arus bolak-balik disebut dengan daya efektif. Nah, daya itu dirumuskan sebagai R sama dengan I, jadi I efektif pangkat 2. Jadi awalnya sebenarnya di sini daya itu sama dengan V kali I, ya, V kali I. Tapi V-nya ini kita ganti dengan IR sehingga dia berpangkat 2. Nah, daya pada tegangan arus AC itu dirumuskan seperti berikut. P sama dengan RI. Nah, jadi ini daya pada tegangan arus DC.
yang biasa kita sebut sebagai tegangan efektif. Sedangkan daya pada tegangan arus AC tentu adalah R sama dengan I pangkat 2, di mana I itu dinyatakan sebagai fungsi gelombang tadi. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada hal yang penting bahwa kita mempersyaratkan bahwa tegangan efektif sama saja dengan tegangan pada arus AC dengan catatan I kuadratnya ini harus dinyatakan sebagai root mean square. Itu konsekuensinya. Jadi I pangkat 2 ini harus dinyatakan sebagai root mean square. Jadi root mean square kuadrat rata-rata akar. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kuadrat rata-rata akar? Maka kita lihat. Jadi RIF kemudian I kuadrat, ya. Kita dapatkan IF kuadrat. Jadi IF kuadrat, jadi I pangkat 2 EF itu I pangkat 2-nya harus dirata-ratakan. Itulah yang disebut sebagai root mean square supaya persamaan PEF sama dengan P. Jadi syaratnya bahwa I pangkat 2 itu harus dirata-ratakan. Dalam istilahnya disebut sebagai root mean square. Oke. R-nya kan sudah hilang R-nya, jadi tinggal ini ya. Tinggal I pangkat 2 EF sama dengan I pangkat 2 rata-rata. Baik, kita lanjut. Karena IF adalah sebuah nilai tetap sedangkan ada nilai berterus, maka harus dilakukan mencari root mean square atau kuadrat rata-rata dari akar dari I pangkat 2. Ya, ini yang kita harus cari. Nah, bagaimana prosedurnya mencari I pangkat 2 rata-rata? Nah, untuk itu kita kembali ke persamaan I sama dengan IM sin omega T ya. Ini adalah persamaan yang pertama tadi yang saya tampilkan, sebuah persamaan arus bolak-balik. Nah, kemudian jika persamaan 3, bukan persamaan 3 ya, persamaan 5 maksudnya ya, jika persamaan 5 dikuadratkan, jadi yang ini bukan persamaan 3, tapi persamaan 5 dikuadratkan, maka kita dapatkan ini. Jadi ini dipangkat 2 kan, kita dapatkan I kuadrat sin kuadrat omega T. Setelah kita kuadratkan, kemudian kalau kita lihat dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ini I sama dengan IM sin Pak omega T. Kalau grafiknya ini pangkat 2 kan, maka modelnya seperti I kuadrat sama dengan IM kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, yang kita mau tentukan itu apanya adalah I kuadrat rata-rata. Jadi I kuadrat rata-rata yang kita akan tentukan. Nah, bagaimana prosedurnya I kuadrat rata-rata dari suatu fungsi itu dirumuskan seperti ini. Jadi perlu ini I kuadratnya ya. Jadi diintegrasikan 0. Jadi ini rumus umum, ini rumusnya. Jadi diintegralkan dari 0 sampai dengan T. Jadi kita pilih dari 0 sampai dengan T itu adalah satu gelombang. Oke. Kemudian I kuadratnya dt, maka dari ini kemudian dibagi dengan dt. Jadi diintegralkan terhadap dt I kuadrat dt dibagi dengan dt. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap sampai di sini ya. Jadi sekali lagi ini yang disebut dengan rata-rata fungsi. Jadi fungsinya ini diintegralkan kemudian dikali dengan dt, jadi fungsi I kuadrat ini I kuadrat sin kuadrat ini dikali dt. Kemudian dibagi sama dengan batas integrasi dari 0t per dt. Nah, itu caranya mencari rata-rata. Jadi sama halnya kalau saya katakan saya punya bilangan 2 dan 3, gitu kan? Tentu kalau saya ingin mencari rata-ratanya maka saya jumlahkan 2 ditambah 3 dibagi jumlah komponennya sama dengan 2. Nah, sama dengan ini. Jadi istilah integral itu perlu saya jelaskan.
itu adalah namanya zoom. Jadi ada yang namanya sigma, sigma itu jumlah, itu huruf besar. Kalau huruf kecilnya namanya zoom, integral. Jadi kalau bahasanya namanya zoom, zoom itu adalah jumlah. Jadi jumlahnya keseluruhan fungsi ini dibagi dengan batas integral sama dengan 0t. Jadi serupa dengan 2 ditambah 3 bagi 2. Nah, ini yang biasa orang sebut sebagai rata-rata sebuah fungsi. Nah, baik, setelah kita masukkan nilai I pangkat 2 sama dengan IM sin kuadrat omega T dt, kemudian ini langsung kita integralkan, integralnya ini adalah T, kemudian kita masukkan batas T sampai dengan 0, jadi sehingga tersisa adalah T. Kemudian setelah itu kita tinggal sederhanakan, nah I pangkat 2M keluar karena dia merupakan sebuah konstanta, sehingga yang masuk di dalam integral tinggal sin kuadrat omega T dt. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah bisa paham ini ya. Sudah diajarkan di matematika integral sin pangkat 2. Nah, namun demikian saya akan menyinggung sedikit tentang persoalan itu. Nah, tentu kalau sin pangkat 2 omega T kita mau integralkan itu relatif sangat susah. Maka kita mencoba mereformasi ataukah mengubah ini dengan menggunakan aturan-aturan kosinus ya. Kita sudah dapat di pelajaran matematika bahwa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Oke. Kemudian cos kuadrat tetanya ini saya ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Kenapa? Karena sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga kalau saya pindahkan ke kanan sinnya jadi 1 kurang sin kuadrat theta. Jadi nilai cos kuadrat theta sama dengan ini. Kemudian kita jumlahkan. Ini jadi 1, ini jadi 2 sin kuadrat. Kemudian akar sin kuadratnya pindahkan ke kiri ya. Kemudian cos 2 theta pindah ke kanan. Kemudian ada 2 jadi pembagi 1/2. Maka nilai sin kuadrat theta sama dengan 1/2. 1 kurang cos 2 theta. Nah, kalau sin kuadrat tetanya seperti ini, maka kita bisa gantikan juga ini. Sin kuadrat omega theta. Serupa dengan ini. Kenapa? Kalau sudah dalam bentuk integral seperti ini, maka itu sudah mudah diintegralkan. Ya. Seperti ini, ya. Ini kan ada tadi 1/2-nya. Jadi tinggal diganti tetanya dengan omega theta. Ada 2 di sini, keluarkan 2. 1 dikurang cos 2 omega T dt. Oke. Mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah bisa paham sampai di sini. Namun demikian kalau belum paham bisa buka buku-buku fisika, buka buku-buku matematikanya khususnya yang berkaitan tentang integral trigonometri. Ada aturannya, sudah ada beberapa buku yang sudah menuliskan jawaban dari ini. Nah, saya lanjutkan kembali lagi. Nah, dengan demikian, ini hasil integral 1 kan dt. Ya. Itu integral 1 dt. Sedangkan integral daripada cos 2 omega t adalah 1/2 omega sin 2 omega t. Jadi integral cos. Kalau integral cos tetap positif. Ya. Kalau diferensial daripada cos jadi min sin, tapi kalau integral tetap positif. Tapi sebaliknya kalau di sini sin, maka integral sin adalah min cos. Nah ini, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, ini yang tadi ya. Kita masukkan nilainya, ya. Jadi ini saya ganti dengan T kecil diganti dengan T, sin 2 pi. Nah ingat, omega itu adalah frekuensi sudut yang dinyatakan sebagai 2pi per T periode. Sehingga kalau T-nya kita ganti ini periodenya hilang, dan ingat artinya tersisa di sini apa? Sin 4pi. Nah, sin 4pi itu ya, sin
4pi itu sama dengan 0 atau sin NP adalah 0 apabila N-nya bilangan bulat. Nah, sehingga nilai ini akan sama dengan 0. Nah, ini 0 tentu ini juga sama dengan 0, sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 ya. Karena sin 4pi sama dengan 0. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa itu sesungguhnya adalah T. Nah, T dikali dengan 2I kuadrat M per 2T, jadi T-nya hilang. Jadi akhirnya tinggal I kuadrat M per 2. Maka inilah hubungan antara root mean square dengan I kuadrat M. Maka persamaan tadi, inilah. Jadi ini sudah berubah. Jadi I kuadrat ini, karena sudah kita tentukan root mean square-nya, maka I kuadrat rata-rata sudah menjadi I efektif. Karena sesungguhnya root mean square itu tak lain juga adalah arus efektif ataupun tegangan efektif. Sehingga I efektifnya ini jadi ini I pangkat 2 rata-rata. Karena sudah ada nilainya, maka ini berubah menjadi I kuadrat efektif. Ya, menjadi I kuadrat efektif. Dengan demikian kita dapatkan I efektif sama dengan IM per akar 2 atau IM sama dengan akar 2 I efektif. Bagaimana adik-adik sudah bisa dimengerti ya? Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa root mean square ini yang kita dapatkan menentukan rata-rata pangkat 2. Setelah kita lakukan operasinya, maka I pangkat 2 rata-rata itu adalah tak lain adalah I pangkat 2 efektif. Karena rata-rata itu adalah sebuah nilai yang sudah tertentu. Nilai tertentu. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa I kuadrat E efektif sama dengan I pangkat 2M per 2. Nah, tinggal pangkat 2-nya dipindahkan ke kanan menghasilkan IM akar 2 atau IM sama dengan akar 2 kali I efektif. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau I efektifnya seperti ini, maka E efektifnya juga seperti ini, ya. Jadi sama saja, kalau IM-nya seperti ini, maka EM-nya sama dengan seperti ini. Karena dari awal tadi, baik tegangan maupun arus memiliki fungsi grafik gelombang yang sefase. Baik, saya lanjutkan kembali dengan memberi contoh soal. Jadi contoh soalnya ada sebuah tegangan PLN di rumah 220 volt. Jadi sekali lagi 220 volt itu sudah tertentu nilainya maka dikatakan sebagai tegangan efektif. Nah, sebuah alat listrik dengan hambatan 40 ohm dipasang pada tegangan tersebut. Nah, pertanyaan tentukan tegangan maksimum dan arus maksimum. Nah, ini saya sudah tuliskan bahwa E efektif yang berasal dari PLN yang di rumah itu 220 volt. Itu adalah tegangan efektif. Dan R40 maka tegangan maksimumnya adalah, kita tinggal tulis EM. Ini EM akar 2 kali E efektifnya. Sama dengan rumus berarti 220 akar 2 volt. Dan arus maksimumnya adalah IM sama dengan EM per R. Nah, tinggal cari EM-nya. EM-nya ini kan sama dengan 220 akar 2 volt. EM kemudian dibagi dengan R 220 akar 2 per 40 sama dengan 5,5 akar 2 ampere. Ya. Jadi, enggak usah dicari lewat sini. Karena di dalam soal tidak ada kita tentukan I efektif. Yang ditentukan di sini adalah tegangan maksimum. Jadi cukup kita bagi dengan R sesuai dengan hukum Ohm bahwa E sama dengan I kali R. Baik, adik-adik sekalian, saya harap sampai di sini sudah bisa ditangkap, sudah bisa dimengerti penjelasan saya. Dan kita akan lanjutkan kembali penjelasan berikutnya yaitu berkaitan tentang rangkaian arus bolak-balik.
Jadi ada pula yang dikenal sebagai rangkaian DC, rangkaian arus searah. Ada pula yang kita sebut sebagai rangkaian arus bolak-balik. Nah, tentu di dalam rangkaian arus bolak-balik, kalau di dalam rangkaian arus arah, komponen utama yang digunakan adalah hambatan. Tetapi kalau di dalam rangkaian arus bolak-balik, ada 3 jenis komponen utama yang digunakan. Yang pertama adalah hambatan, yang kedua adalah kapasitor, dan yang ketiga adalah induktor. Nah, ketiga komponen inilah yang kalau dipasangkan ke sumber tegangan arus bolak-balik, maka dinamakan sebagai rangkaian arus bolak-balik. Baik, kita lihat dulu. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian arus bolak-balik, ya. Sebelum kita masuk ke rangkaian arus bolak-balik, maka terlebih dahulu kita akan belajar yang namanya diagram fasor. Nah, tentu saja istilah diagram fasor ini di pelajaran matematika barangkali tidak diajarkan secara spesifik, tetapi sesungguhnya ini mudah, tidak terlalu rumit untuk kita pahami. Diagram fasor, fasor itu dikenal dengan singkatan daripada fase vektor. Jadi kita sudah berkenalan istilah fase vektor, tetapi yang divektorkan adalah fasenya. Nah, diagram fasor itu adalah cara menggambarkan sebuah fungsi sinusoidal dalam bentuk vektor. Di awal pembahasan kan kita sudah lihat bahwa baik tegangan maupun arus dinyatakan sebagai fungsi sinusoidal. Nah, untuk menyederhanakan persamaan fungsi sinusoidal dan sekaligus untuk memudahkan perhitungan, maka digunakan namanya diagram fasor, ya. Yang mana itu diagram fasor? Nah, saya akan memberikan salah satu contoh. Misalkan ada sebuah fungsi. Ini fungsi sinusoidal, di mana amplitudonya adalah Y0, kemudian fase, ini namanya fasenya adalah pi/3. Jadi fasenya adalah pi/3. Nah, bagaimana melukiskan fungsi sinusoidal tersebut dalam bentuk fasor? Maka seperti ini gambarannya. Untuk menyatakan sudut, kita mulai menghitung dari mana. Nah, sudah disepakati bahwa untuk menghitung sebuah sudut, maka kita mulai dari sumbu yang bagian positif. Jadi saya tidak menyebutnya sumbu X maupun sumbu Y. Jadi dimulai daripada bagian positif yang ini. Kemudian cara menghitung sudutnya sama dengan berlawanan arah perputaran jarum jam. Jadi sehingga kalau ini katakan sin pi/3, maka dia bergeser searah perputaran jarum jam adalah menjadi pi/3. Nah, mana itu Y0? Y0 ini ya. Ini adalah Y0, seolah-olah seperti kayak jari-jarinya ya, sama dengan Y0. Nah, sehingga komponen ini kalau diproyeksikan ke sini, maka kita dapatkan Y0 sin pi/3 dan diproyeksikan ke sini sama dengan Y0 cos pi/3. Nah, komponen inilah yang kita gunakan karena senantiasa kita memproyeksikan sesuatu terhadap sumbu tegang. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang contohnya sin min pi/3.
tentu diagram fasornya ke sini. Kalau arahnya berlawanan arah berarti ditulis sini min pi per 3. Oke, min per pi per 3. Begitu mekanisme penulisan diagram fasor. Nah, baik, nah inilah yang akan kita gunakan, yang akan kita manfaatkan di dalam membahas persoalan rangkaian arus bolak-balik. Nah, bagaimana? Coba kita lihat berikut ini. Nah, kita lihat pengkajian kita dulu ya adalah rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC itu, nah ini dia. Jadi ada sebuah hambatan ya. Ini adalah induktor, ini adalah kapasitor. Kemudian dihubungkan secara seri dengan sebuah sumber tegangan arus bolak-balik. Ya, dinyatakan sebagai fungsi EM sin omega T. Maka tentu akan ada arus yang mengalir I sama dengan IM sin omega T. Pada saat arus yang mengalir di sini, maka ternyata di setiap komponen-komponen ini juga pun timbul tegangan-tegangan. Nah, tegangan di R namanya tegangan R, tegangan di L namanya tegangan induktor, dan tegangan di VC namanya tegangan kapasitor. Nah, bagaimana kita memandang ketiga jenis komponen tersebut terhadap sumber tegangan arus bolak-balik? Nah, kita lihat. Satu hal yang pertama kita harus ketahui bahwa di dalam rangkaian seri kita masih berlaku hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah arus yang mengalir pada setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama. Nah, prinsip ini juga akan kita gunakan pada arus bolak-balik. Dengan demikian tentu arus yang masuk di R, masuk di L, masuk di C pada dasarnya adalah sama karena rangkaiannya adalah seri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertama kita akan menentukan berapa tegangan di komponen R. Tegangan komponen R langsung VR sama dengan R kali I. Ya, R kali I. I-nya itu sama dengan IM sin omega T. Nah, ini hambatan murni. Ya, hambatan murni. Hambatan murni. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang berkaitan dengan tegangan VL. Nah, di tegangan VL itu terjadi proses induksi. Jadi ada induksi yang berlangsung. Sehingga untuk tegangan di induktor itu berlaku hukum Lenz L sama dengan DI dt ya. L dt di mana I yang masuk ke sini sama dengan ini, saya ganti IM sin omega T, ya, sesuai dengan persamaan ini, maka ini kita turunkan ke fungsi T 1 kali, sehingga hasilnya kita dapatkan L, karena diturunkan ini omega keluar, IM cos omega T, maka W sama dengan L IM sin omega T ditambah pi per 2. Nah, kita arahkan ke fungsi sin. Kenapa kita arahkan ke fungsi sin? Karena sesuai dengan diagram fasor yang kita yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, maka kalau kita ketemu fungsi cos maka diarahkan fungsi sin. Pada dasarnya sebenarnya sama saja ya. Ini hanya sekedar memudahkan saja menuliskan diagram fasor karena terlanjur kita menggunakan fungsi sin. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa ini diturunkan 1 kali. Nah, ini L diturunkan ini konstan tertulis IM. Turunan daripada sin omega T itu adalah cos omega T. Nah, sudah diturunkan sin omega T menjadi cos omega T, maka omega T-nya tersendiri diturunkan lagi. Omega T turunan omega T itu adalah omega, sehingga muncullah nilai L omega IM cos omega T, kemudian cos omega T-nya kita ubah jadi sin tambah pi per 2. Oke. Nah, yang omega L inilah yang disebut dengan XL. Di mana XL itu
adalah simbol daripada induktansi. Kenapa induktansi namanya induktansi? Karena yang menyebabkan itu adalah induktor. Jadi kalau kita ganti omega sama dengan 2pi per T, di mana T seperti itu adalah F, maka induktansi itu tak lain sama dengan omega L sama dengan 2pi FL. F ini biasanya frekuensi yang ditimbulkan oleh sumber tegangan. Oke. Nah, induktansi dengan satuannya adalah ohm. Jadi sama saja dengan satuan R kalau XL. Tetapi pada saat L ini satuannya kan cuma Henry, tidak sesuai, maka dirumuskanlah induktansi, di mana induktansi itu memiliki satuan ohm. Jadi induktansi ini adalah satuannya adalah ohm, sama dengan ini ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan VL sama dengan induktansi IM sin omega T tambah pi per 2. Jadi kelihatan bahwa antara tegangan R dengan tegangan induktor itu memiliki selisih fase sebesar pi per 2. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dari mana bisa dapat cos omega T ini sama dengan sin omega T tambah pi per 2. Nah, kita ingat aturan sinus. Masih ingatnya aturan sinus bahwa sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Nah, sekarang kalau ini saya ganti dengan omega T ditambah pi per 2, sin omega T tambah kali cos pi per 2 ditambah cos omega T sin pi per 2. Nah, ingat nilai cos pi per 2 itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ya. Karena cos. Nah, cos omega T, nah sin pi per 2 sama dengan 1. Dengan demikian kalau ini 0, ini 1, berarti tersisa apa? Cos omega T. Dengan demikian cos omega T sama dengan sin omega T ditambah pi per 2. Nah, inilah yang terjadi pada tegangan induktor. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti, sudah bisa difahami sampai di sini. Lalu kita lanjut kembali. Nah, sekarang kita akan tentukan tegangan di komponen C. Nah, tegangan di komponen C, kita tahu bahwa besarnya muatan itu sama dengan nilai kapasitor dikali dengan tegangan antara kapasitor. Nah, jika Q didiferensial terhadap P, lalu masing-masing ruas dibagi dengan dt, maka diperoleh seperti ini. Jadi ini saya balik ya, dq-nya ini dibagi dq per dvc ya. dvc tegangan kapasitor ini saya tukar ya, saya tukar. Jadi awalnya dulu C dvc, jadi ini kemudian dibagi dengan masing-masing ruas kiri dibagi dengan dt, sehingga dq dt ini tak lain sama dengan I ya. Ya, itu I tak lain sama dengan IM sin omega T. Oke, sudah bisa dimengerti di sini. Jadi awalnya ditulis dulu dq sama dengan C dv. Nah, baru saya balik. Kemudian masing-masing ruas kiri dibagi dengan dt, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, hasilnya kelihatan. Kemudian C-nya pindah ke sini, IM. Kemudian dvc jadi tegangan di kapasitor. Ya, ini diintegralkan, masing-masing diintegralkan karena ada dt. Nah, hasilnya ini. Jadi hasil integrasinya adalah IM seper omega C min cos omega T. Ingat, integral daripada sin adalah min ya. Integral daripada sin adalah min. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini kan integral omega T berarti seper W, bukan diferensial ya. Nah, selanjutnya kita ingat lagi aturan kosinus bahwa sin A tambah sin B. Nah, kalau sin omega T dikurang pi sin omega T cos A, maka hasilnya ini adalah min. Hasilnya adalah min cos omega T. Jadi sehingga min cos omega T itu sama dengan sin omega T dikurang pi per 2. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini kita gantikan ini dengan ini, maka kita dapatkan
tegangan di kapasitor seper omega C IM sin omega T. Sehingga kita tahu bahwa XC itu tak lain adalah dirumuskan sebagai seper omega C sama dengan seper 2 VFC. Sama dengan induktor tadi. Nah, di mana kapasitansi, jadi namanya adalah kapasitansi. Kalau yang tadi induktor namanya induktansi. Juga memiliki satuan ohm. Ya. Nah, sehingga kita lihat bahwa antara VC tegangan kapasitor dengan tegangan hambatan murni juga memiliki beda fase sebesar pi per 2. Nah, demikian pula tadi hambatan tegangan hambatan dengan tegangan induktor juga memiliki beda fase sebesar pi per 2. Hanya ini beda fasenya minus, yang induktor adalah plus. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan diagram fasor untuk ketiga jenis tegangan tadi yang dirangkaikan secara seri. Nah, saya rangkum dulu. Persamaannya tadi IMR, IMXL, IMXC ya. Ini tadi tegangan-tegangannya, persamaan tegangannya. Nah, kita lihat diagram fasornya. Begini modelnya. Ya. Mengapa gini? Karena ini omega T menjadi rujukan, menjadi acuan. Jadi ini adalah garis omega T ya. Nah, garis omega T. Oke. Nah, kemudian untuk XL, VL jadi omega T ditambah dengan pi per 2. Jadi ditambah dengan pi per 2 arahnya ke atas. Tetapi kalau untuk VC dikurang pi per 2 berarti arahnya ke bawah. Karena yang menjadi acuan adalah omega T. Ya. Jadi ada beberapa buku dia buat miring, ya silahkan, tidak apa-apa, kita buat tegak saja. Yang jelas bahwa antara VL, VC dengan maupun tegangan hambatan murni itu tegak lurus satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat, kita misalkan sajalah ya, karena ini merupakan sebuah vektor maka ini adalah merupakan penjumlahan. Misalkan VL dikurang VC, anggaplah VL lebih besar daripada VC sehingga tertulis seperti ini, ya. Jadi arah ini adalah resultan dari penjumlahan antara VL dengan VC, ya. Penjumlahannya VC karena VL positif, VC negatif. Nah, resultan penjumlahan antara VL VC dengan VR ini menghasilkan sebuah rangkaian PS namanya, VRLC seri. Nah, saya beri simbol saja supaya singkat. Simbolnya adalah VS, jadi PS. Nah, VS ini tegangan seri, tegangan keseluruhan, tegangan total VRLC seri itu membentuk sudut theta. Nah, di mana sudut theta itu yang kita sebut dengan sudut fase, ya, disebut dengan sudut fase. Oke. Jadi sudah bisa ditangkap bagaimana menurunkan persamaan tegangan untuk masing-masing rangkaian seri dengan diagram fasornya. Maka kalau kita ingin menentukan besarnya, jadi kan selalu kita ingin menentukan nilai mutlak. Sama halnya di dalam vektor ada namanya nilai mutlak ataupun besarnya. Maka tentu menggunakan Pitagoras. Di pangkat masing-masing di pangkat 2 kan, kemudian di akar. Nah, perlu saya jelaskan bahwa VR, VL, VC pada diagram menunjukkan nilai maksimum, ya, menunjukkan sebuah untuk masing-masing tegangan. Ingat, nilai maksimum sebuah fungsi sinus adalah 1, jadi nilainya adalah 1. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tangen theta ini yang kita sebut dengan sudut fase, tak lain adalah VL kurang VC per VR. Ini sudah jelas sekali ya, jelas sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada yang kita sebut dengan impedansi rangkaian. Kalau impedansi rangkaian, kita sudah berbicara pada aspek komponennya, ya. Jadi impedansi itu sudah berbicara tentang aspek komponen, karena impedansi itu memiliki satuan ohm. R adalah satuan ohm, XL satuan ohm, XC juga satuan ohm, ya. Sehingga untuk rangkaian seri RXLC
Itu hasil penjumlahan serinya disebut dengan impedansi yang memiliki juga satuan ohm. Nah, bagaimana cara menentukan impedansi? Misalkan ini tadi VS, IM secara total adalah Z. Ya, saya kembali dulu ke sini. Nah, ini adalah total untuk RLC seri VS. Sehingga VS ini bisa juga kita tulis IM kali sesuatu nilai hambatan. Nah, nilai hambatan itu untuk secara keseluruhan namanya impedansi. Kebetulan rangkaiannya adalah RLC, maka impedansinya adalah impedansi seri. Ya. Nah, ini yang terjadi. Oke, jadi ini satuannya adalah ohm. Nah, VS-nya itu tadi kita dapatkan VR kuadrat ditambah VL, VC kuadrat. Kemudian kalau masing-masing dimasukkan VS-nya adalah IM kali Z, kemudian IM kali R ya. Ini, kemudian IM kali XL ini, IM kali XC ini, maka baik ruas kiri maupun ruas kanan maka ada IM-nya. IM-nya itu bisa saling meniadakan ya. Bisa saling meniadakan, bisa dikeluarkan sehingga muncul hasil set sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Nah, inilah yang kita sebut dengan impedansi. Nah, secara diagram fasor bisa juga dinyatakan seperti ini. Jadi sama saja dengan diagram fasor pada tegangan tadi. Bagian komponen atas XL, XC ini adalah R ya. Sehingga bisa kita tulis. Nah, ini juga adalah sudut fase. Dan ini. Jadi ini adalah diagram fasor untuk impedansi. Pada dasarnya sama dengan diagram fasor untuk tegangan. Sehingga nilai theta yang ada di sini sama saja nilai theta yang ada di diagram fasor untuk tegangan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kita lihat pelajari kembali. Jadi setelah kita mempelajari impedansi, kita lanjut lagi bagaimana menentukan daya rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini unik ya. Daya pada arus bolak-balik itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan daya aktif, ada yang disebut dengan daya semu, ada yang disebut dengan daya reaktif. Nah, kenapa muncul istilah daya aktif, daya semu, dan daya reaktif? Karena itu tadi, pada komponen R, L, dan C masing-masing ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat reaktif. Nah, sehingga muncul istilah daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Apa itu daya aktif? Nah, daya aktif pada rangkaian R murni didefinisikan sebagai ini. Nah, ini untuk rangkaian murni saja ya. V sama dengan RI M sin theta. Oke. Sin kuadrat theta. Sudah ngerti nilai root mean square dari persamaan A. Kita cari lagi. Tentu ini sudah kita ketahui ya. Nilai root mean square-nya ya. Jadi sama saja ya. 1/2 RIM sama dengan 1/2 IMR. Nah, sehingga ini 1/2 RIM. Nah, root mean square-nya tadi sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1/2. Berarti kita sudah dapatkan ini 1/2. Ingat root mean square IM kuadrat sin kuadrat, berarti kita cari rata-ratanya ya. Root mean square. Maka kita dapatkan RIM kuadrat ini ada pangkat 2. Nah, 1/2 IM RIM. Jadi IM kali R itu tak lain adalah VM. Sehingga kita dapatkan 1/2 VM kali M. Ini yang kita sebut dengan daya aktif untuk R murni. Jadi artinya apa? Kalau ada sebuah sumber tegangan bolak-balik dipasangkan pada untuk hambatan R saja, maka daya aktifnya itu adalah sama dengan 1/2. Jadi daya aktif itu hanya terjadi pada hambatan murni. Nah, di mana VM dan ada nilai maksimum dikonversi menjadi nilai efektif. Nah, kalau kita konversi ini menjadi nilai efektif, kan tadi kita sudah dapatkan bahwa VM per akar 2. Jadi ini kan ada 1/2. Jadi saya masing-masing
Akar 2 kali akar 2. Nah, Vm per akar 2 sama dengan V efektif. Jadi saya hilangkan V efektifnya saja supaya tidak kacau. Kenapa huruf besar saya gunakan V efektif dan Im per akar 2 juga adalah I efektif. Sehingga daya aktif untuk hambatan murni adalah V kali I. Nah, pertanyaannya berapa sebenarnya daya aktif yang terjadi jika sudah ada komponen lain seperti induktor, seperti kapasitor. Nah, tentu untuk itu kita akan perhatikan gambar berikut sehingga diagram fasornya seperti ini. Ini namanya diagram fasor daya ya. Ini untuk hambatan murni. Nah, bagaimana daya aktif yang muncul kalau sudah ada hambatan ada hambatan, ada induktor, ada kapasitor. Nah, kita lihat dulu daya semu dan daya reaktif. Daya semu didefinisikan sebagai PS adalah PI. Jadi rumusnya adalah PI. Jadi PI. Jadi kalau sudah ada daya semu VI berarti sudah ada induktor maupun konduktor. Jadi VS yang PI sini beda ya. Kalau PI ini betul-betul murni hambatan R. Tetapi kalau di sini ada PI ini daya semu. Tetapi sudah ada komponen induktor maupun kapasitor. Nah, daya semu itu satuannya volt ampere. Dan daya reaktif didefinisikan sebagai PR sama dengan VI sin theta satuan volt ampere reaktif. Sedangkan daya aktif untuk rangkaian impedansi bukan rangkaian murni dirumuskan sudah ada VI cos theta. Nah, kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Kita lihat, ini dia. Ini yang kita sebut dengan daya semu. Diagram fasornya adalah daya semu. Merupakan penjumlahan dari VI daya reaktif dengan daya aktif. Jadi reaktif maka muncul daya semu. Ini adalah daya semu. Jadi kalau daya semu itu diproyeksikan ke sini menjadi VI cos theta. Kalau daya semu diproyeksikan menjadi VI sin theta. Nah, andaikan tidak ada daya semu, tidak ada L, tidak ada C, maka tentu cos theta-nya sama dengan 0. Jadi kembali sama dengan VI yang betul-betul hanya hambatan murni. Jadi sekali lagi ini berlaku untuk yang memiliki nilai ada komponen L dan C maupun R. Nah, itu diagram fasornya. Nah, ini diagram fasor impedansi ya, sama semua dan ini diagram fasor untuk tegangan. Jadi ini adalah merupakan ringkasan. Oke. Jadi satuan untuk daya aktif adalah watt, satuan untuk daya semu namanya volt ampere, dan satuan daripada daya reaktif adalah volt ampere reaktif, ya, volt ampere reaktif, VAR namanya. Oke. Nah, kita lihat resonansi. Ternyata di dalam rangkaian RLC ada namanya rangkaian resonansi. Nah, kita lihat dulu. Jika XL-nya lebih XC, berarti nilai induktansinya lebih besar daripada nilai kapasitansinya, maka rangkaian itu bersifat induktif, ya. Nah, ini dia. Sehingga gambarnya seperti ini. Tetapi rangkaian kapasitif terjadi apabila XL-nya, induktifnya, induktansinya lebih kecil daripada kapasitansi. Maka dikatakan rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Nah, ini. Nah, berikutnya ada resonansi terjadi apabila XL sama dengan XC. Maka terjadi resonansi. Nah, XL sama dengan XC berarti muncul frekuensi resonansi, ya. Muncul frekuensi resonansi. Oke. Kita mulai masuk ke latihan soal. Maaf. Latihan soal ini memberikan semacam penyegaran tentang apa yang sudah kita pelajari. Nah, saya buat ada beberapa latihan soal, ada 2 ya.
Nah, kita lihat pada gambar di atas, R-nya 600, L-nya 2 Henry dan 10 mikrofarad dengan sumber tegangan 100 akar 2 sin 100 omega 100 T. Berarti 100 ini adalah omega, sedangkan 100 akar 2 ini adalah tegangan maksimum. Nah, tentukan impedansi dan sudut rangkaian arus efektif, tegangan, frekuensi resonansi arus efektif pada keadaan resonansi. Nah, kita bahas dulu untuk bahagian A. Menentukan impedansi dan sudut fase. Impedansi gampang, tinggal masukkan nilai R, XL, XC ya. Tentu sebelum kita selesaikan kita cari dulu XL dan XC karena di dalam soal tidak ada, cuma ditentukan L dengan C. Nah, dari sumber tegangan sesaat diperoleh bahwa omeganya adalah 100 radian per second. Maka kita dapatkan XL sama dengan 200 ohm. XC kita dapatkan sama dengan 1000 ohm dengan memasukkan nilai-nilai omega C. Dengan demikian, set impedansinya adalah 600 tambah 200 kurang 1000 sama dengan 1000 ohm. Oke? Berarti bagian A kita sudah tahu. Nah, terus fase rangkaian tangen theta XL dikurang SC per R 200 theta. Nah, ternyata theta adalah min 53 derajat. Apa artinya min 53 derajat? Berarti rangkaian ini bersifat apa? Kapasitif ya. Rangkaiannya bersifat kapasitif. Kenapa? Karena XC-nya lebih besar daripada XL. Oke? Dan ternyata sudut fasenya juga adalah negatif. Baik, kita lanjut lagi. Menentukan arus efektif sumber. Nah, I efektif sama dengan E efektif per set. Langsung saja E efektif. Set 1000 ohm diperoleh dari A dan untuk efektif dapat ditentukan dari nilai maksimum sumber tegangan. Ini maksimum tadi ya, 100 per akar 2, kemudian di akar 2 kan sama dengan 1000, maka I efektif 100 per 1000 sama dengan 0,1. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan tegangan pada masing-masing komponen. Tegangan di R 600 ohm. I efektif kali R. Jadi tegangan efektifnya langsung kita tentukan 0,1 kali 600. Nah, 60. Kalau XL 0,1. Ingat, karena rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka I efektifnya itu sama ya. Nah, arus di mana-mana sama. Nah, kita gunakan di sini adalah I efektif ya. Bukan I maksimum karena sudah menyangkut tegangan efektif ya. Nah, tegangan di XC sama dengan 1000, kemudian I efektif kali XC 0,1 sama dengan 100 volt ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Frekuensi resonansi. Nah, ya, tinggal masukkan nilainya maka kita dapatkan 35,6 Hz. Kemudian hitung arus efektif dalam keadaan resonansi. Jadi ada dalam keadaan resonansi, maka syaratnya XL sama dengan XC. Dengan demikian I efektif sama dengan E efektif RR. Artinya dalam keadaan resonansi itu maka hambatan setnya atau impedansinya adalah R. Ya, impedansinya adalah R. Kenapa? Karena XL sama dengan XC. Tentu kalau diperkurangkan sama dengan 0. Jadi otomatis impedansinya adalah R. Nah, ini yang disebut dengan arus efektif dalam keadaan resonansi. Baik, kita lanjut lagi ke latihan soal 2. Nah, ini rangkaiannya R-nya berapa? R-nya 40 ohm ya. Kemudian L-nya 0,8 Henry, kemudian C-nya sama dengan 8 mikrofarad. Yang ditentukan arus tegangan efektif rangkaian, daya yang dipakai rangkaian, dan daya semu. Nah, kita sudah menghitung daya. Nah, arus efektif. Perlu Anda ketahui bahwa kalau tertulis 110 volt, maka 110 volt ini sudah merupakan tegangan efektif. Ya, sudah merupakan tegangan efektif. Nah, sehingga XL-nya kita dapatkan 375 kali 0,8. Nah, di mana dapat 375? Adalah radian omeganya. Ya. Kemudian XC-nya kita dapat 330. Dengan demikian impedansinya adalah R kuadrat SR sama dengan 50 ohm. Oke.
Nah lanjut, maka kita dapatkan I efektifnya sama dengan 110 bagi 50 sama dengan 2,2 ampere. Nah selanjutnya kita tentukan daya yang dipakai rangkaian. Nah kita gambar dulu ini ya. Nah, ini kita cari, kita gambar karena perlu saya jelaskan bahwa diagram fasor untuk impedansi, diagram fasor untuk tegangan, diagram fasor untuk daya pada dasarnya sudut tetanya itu adalah sama, ya. Sehingga pertama-tama untuk menentukan daya kita cari dulu theta. Theta itu tak lain adalah R per set, ya. Di mana R-nya sama dengan 40, setnya kita sudah dapat tadi sebesar 50, sehingga cos theta itu adalah 4 per 5. Jadi 4, ini 4 per 5. Maka kita dapatkan cos theta 45. Maka daya yang terpakai dalam rangkaian VI cos theta. Nah, tinggal ini dia. Ya, VI, PA aktif dan terpakai dalam rangkaian, ini dia. Berapa? 110 dikali 2,2 kali 0,8 ini sama dengan 193, watt. Nah, daya semu VS sama dengan V kali I sama dengan 110 dikali 2,2 sama dengan 242 volt ampere. Jadi bukan satuan watt untuk daya semu, tetapi volt ampere. Baik, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya sangat-sangat berharap semoga ini memberikan manfaat, dan pesan saya bahwa fisika itu harus dipelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada sesuatu kesulitan bisa diulang-ulang pelajaran itu, karena makin sering kita mengulang maka itu akan makin tertanam dengan baik pelajaran yang kita dapatkan. Saya pikir saya sudahi dulu pembahasan kita kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.